Halo guys, balik lagi di videonya Elite Motor dengan gue Jody. Hari ini kita mau nge-review mobil ini nih, Mercedes-Benz GLC 300. Tapi ada yang nggak biasa di GLC ini. Karena, coba lu geseran lagi sedikit kameramen. Karena ini adalah Mercedes-Benz GLC Coupe. Perbedaannya dengan GLC biasa ada apa aja? Nanti kita jelasin pokoknya semuanya di videonya, spek mesin, interior, pokoknya semuanya kita jelasin. Oke, jadi stay tune, jangan diganti videonya, tonton terus. Nah, kita bahas dari bagian depannya dulu. Sekilas, nih kalau lu lihat, ini tuh kayak C-Class. Yang sedannya ya, berarti C-Class, bukan GLC. Tapi gedean dikit gitu, kayak C-Class tapi kebanyakan makan, C-Class gendutan lagi. Grill ya, ini diamond grill, logonya gede, udah C-Class banget. Lampu depannya LED, high performance, ya pokoknya ini tuh C-Class banget gitu loh, nih lu lihat deh. Tuh, ya kan? Tapi, ya, ini GLC. Nah, buat yang penasaran sama mesinnya nih, mobil ini pakai mesin M270 2000 cc turbo. Buat anak-anak turbo, ya, mobil ini ada turbonya guys. Dia ngasilin output horsepower itu 245, dan untuk torsinya dia ngasilin 203 untuk torsinya dia ngasilin 370 Nm. Jadi lumayan. Yang bikin serunya lagi, mobil ini 4MATIC alias all wheel drive. Nah, untuk gearboxnya dia pakai 9G-tronic yang udah pasti ada manual mode-nya. Keuntungan 9G-tronic berarti lu pas naik mobil ini itu jadi smooth banget guys, bener-bener halus. Pokoknya kalau lu di tol nih itu baru kerasa sesmooth apa mobil. Yang bikin mobil ini spesial itu ada di bagian sampingnya alias si kupenya. Tapi sebelum kita ngomongin bagian sini, kita ngomongin per velg-velgan dan per ban-banan dulu. Velgnya itu dia pakai split palang 5 ya. Gue suka banget sama bentuknya, nggak perlu ganti-ganti velg lagi, udah oke. Untuk setupnya dia pakai setup staggered, yang depan ukurannya 235/55 dan yang belakang 255/50 tuh, supaya grip bagian belakangnya itu dapet banget walaupun mobil ini all wheel drive gitu. Mungkin ya pembagian powernya itu dia lebih dominan di belakang, makanya dia pakai staggered. Habis itu ya udah, ini jarang banget bentuk coupe kayak gini ada di jalan raya. Jadi kalau lu punya GLC ini atau lu beli GLC ini, jadi kelihatan kayak si paling beda gitu. Nah, biasanya coupe itu identik dengan mobil 2 pintu. Tapi kalau nggak salah semenjak tahun 2004 Mercy itu bikin CLS. Nah, CLS itu adalah mobil pertama 4-door coupe atau coupe 4 pintu. Jadi semenjak itu jadi banyak deh tuh model-model mobil coupe 4 pintu kayak ini contohnya, terus kayak si CLS, CLA, X6 ya, pokoknya jadi banyak lah semenjak itu. Dulunya emang coupe itu 2 pintu gitu sejarahnya. Nah, penjelasan coupe, jadi kenapa bisa disebut coupe, karena dia ini bagian atap belakangnya dia tuh kayak menurun gitu, landai tuh, jadi membulet gitu. Set. Nah, ini baru coupe. Kalau misalkan fastback, ada tuh namanya fastback kayak Mustang, itu dia lebih agresif lagi, lebih ke belakang lagi, jadi lebih segitiga. Nah, kalau ini dia lebih ngebulet gitu guys bentuknya. Oke, jadi tadi bagian depan udah, bagian samping udah, bagian mesin udah, tinggal bagian belakangnya nih. Nah, bagian belakangnya, lampu belakangnya itu mengingatkan gua kepada C-Class tapi yang coupe itu. Bentuknya mirip-mirip ya. Tapi ini lebih gendut aja tuh. Biasanya nih ya, orang-orang kalau bawa GLC coupe ini tuh dia kepikiran overthinking sama kaca bagian belakangnya kayak kecil gitu loh. Jadi kalau lagi parkir itu susah, tapi lu tenang aja karena di bagian badge ini dalamnya ada kamera mundurnya. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi lu mundur pakai kaca spion, udah ada kameranya. Nah, apalagi nih yang bikin mobil ini lebih keker lagi menurut gua ada di bagian over fendernya nih. Tuh, jadi dia kelihatan lebih lebar walaupun jadinya nggak lebar-lebar banget, tapi ya kelihatan lebih keker aja, lebih meaty gitu, lebih daging. Habis itu knalpotnya dia dual exit exhaust ya, walaupun masih ada pipanya lagi di bagian dalam, nggak kotak ini knalpot banget, dia masih ada di bagian dalamnya lagi.
Terus untuk bagasinya gimana? Karena ini coupe, kita lihat aja langsung. Nah, nih untuk bagasinya. Tuh. Ini hampir 500 liter, 490 sekian. Dan kalau misalkan lu lipat jok bagian belakangnya itu dia nambah 1000, jadi 1490-an. Udah enak banget buat keluar kota. Ini mah koper-koper udah pasti masuk. Sepeda lipat ya masuk lah, udah tenang aja. Gak usah sepeda lipat. Sepeda gede kalau jok belakangnya dilipat itu menurut gua masih masuk. Nah, untuk ngelipet jok belakangnya itu lu tinggal pakai tombol yang ada di samping sini. Jadi itu mempermudah lu. Terus udah ada power back door tuh. Sama tadi lu lihat untuk ngebuka bagasinya itu lu pencet logonya. Jadi dia selain ada kamera mundur di dalamnya, ini juga sekalian jadi tombol untuk buka bagasi. Pasti ada beberapa dari lu yang mikir kalau misalkan mobilnya coupe ini pasti dalamnya kecil nih. Langsung aja kita lihat gimana. Oke, jadi langsung kita pindah ke bagian dalamnya. Oke guys, nih gua kasih lihat bagian interiornya, tapi bagian depan dulu. Nah, bagian depan per layar-layaran, per dashboard-dashboardan, semuanya per tombol-tombolan itu ya tipikal Mercy aja. Masih sama persis kayak GLC yang biasa. Tombol-tombol AC ya pokoknya semuanya deh. Cara penggunaannya gitu tuh. Lu bisa lihat sendiri, ya kan? Habis itu joknya dia udah full elektrik, tie supportnya, ngatur senderan kepalanya, pokoknya semuanya itu lu cukup pakai tombol yang ini aja. Nah, ada memory seatnya juga untuk di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, layar ini bisa ngapain aja? Ya udah pasti bisa semuanya. Bisa Bluetooth, bisa navigasi, bisa radio biasa, car information, pokoknya ini nampilin semuanya. Tapi ini layarnya tuh belum touchscreen gitu. Nah, cara ngontrol layarnya pakai dial ini, puter-puter, atau pakai trackpad ini, touchpad trackpad. Nah, tuh. Nah, jadi ya hampir touchscreen lah gitu. Nah, kalau misalkan lu ribet pakai trackpad atau pakai dialnya, disediain sama shortcutnya. Jadi kalau lu mau langsung ke navigasi, tinggal pencet yang navigasi. Yang media, lu tinggal pencet media. Pokoknya udah dipermudah sama Mercy. Ini adalah German Engineering namanya. Di dashboard ini lu udah ngeliat, tapi gue jelasin lagi ya. Lu udah dapet silver ini, jadi dia nggak full hitam, nggak boring, plus udah soft touch juga. Maksudnya soft touch itu dia adalah ini nih. Dia kalau dipegang kayak empuk gitu. Ya gue nggak tahu gunanya apa, tapi nambah harga jual aja ya, nambah estetika gitu. Kayak jatuhnya jadi kayak mobil mahal. Tuh. Lu dapet layar, ya udah. Kalau di GLC biasanya trim pintunya ini ngikutin tengahnya, itu kadang-kadang ada kayu, ya berarti ininya kayu. Sedangkan kalau di GLC 300 Coupe ini, dia itu warna silver. Jadi ya estetika yang berbeda aja kalau lu bandingin sama si GLC biasa. Itu di dalam sini ya, lu dapet satu colokan SD card, dua colokan USB yang langsung auto connect ke medianya si layar gitu guys. Tuh. Nah, untuk bagian kokpit, untuk lu yang nggak suka sama digital speedometer, tenang aja, mobil ini masih analog ya. Tapi di tengahnya itu dia ada layar yang nampilin informasi-informasi juga. Tapi belum full digital kayak mobil-mobil modern. Jadi ini gue banget nih, gue suka banget sama speedometer yang analog. Itu menurut gue adalah sesuatu yang akan hilang sebentar lagi, tapi masih dipertahankan di mobil ini gitu. Terus lu dapat heads up display, dapat setir tipikal Mercy, flat bottom, pedal shifter, dan shifternya itu di kolomnya. Jadinya lu ganti giginya pakai ini nih, gagang ini gitu. Habis itu di dalam sini di storage tengah lu dapat dua cup holder, masih ada asbaknya dan masih ada lighternya. Tuh. Buat lu yang ngerokok di mobil ini sangat amat berguna jika korek lu habis diambil sama teman-teman lu. Nah, ini
ada lighters di mobilnya. Di mobil modern ini udah jarang, sumpah. Nah, sekarang yang menjadi concern adalah coupe itu berarti di bagian belakangnya headroomnya berkurang. Gimana kalau langsung kita cek aja? Jadi pindah ke belakang kita. Nah, sekarang gue ada di bagian belakangnya. Headroomnya kan yang lu concernin. Nih, gue omongin nih. Headroom masih luas, hampir 1 jengkal. Ya kalau misalkan lu bandingin sama GLC biasa, emang dia berkurang sedikit. Cuman ya ini masih cukup lah buat orang-orang yang tingginya 170 up, itu masih enak. Kalau udah 192 meter ya udah pasti kepentok sih menurut gua. Tapi sisanya ya udah GLC biasa nih ya. Legroom masih aman udah pasti karena emang ini SUV juga kan. Posisi duduk juga enak, pas banget, nggak terlalu rendah, nggak terlalu tegak juga. Terus lu di tengahnya nih, okay, lu dapat storage ya, dan dapat 2 cup holder, masih sama banget kayak Mercy yang lain. Dapat 2 kisi-kisi AC juga, ada ini nih puter-puterannya untuk nutup si bolongannya. Habis itu ke bawahan sedikit, ya, lu dapat asbak sama ada power outletnya. Nah, power outletnya bisa lu pasangin colokan atau enggak bisa lu pasangin lighternya. Karena ada asbaknya juga. Ini asbak beneran asbak karena masih ada dudukan untuk naruh si rokoknya biar nggak gelinding-gelinding. Pokoknya di mobil masih ada vibes mobil zaman dulu ya. Menurut gua asbak itu adalah vibes di mobil-mobil zaman dulu karena setelah gue nyobain mobil 2020 ke atas lah, itu asbak, lighter itu udah mulai hilang. Analog speedometer itu juga udah mulai hilang. Pokoknya udah, ini kalau lu nyari mobil yang masih di antara itu, ini cocok banget buat lo, apalagi lu nyari coupe. Nah ini jawabannya. Terus ini silver nih, door trimnya masih sama kayak bagian depan. Speaker mobil ini dari Burmeister yang kualitasnya mantep banget. Buat lu yang mikir nyari mobil keluarga, tenang aja, mobil ini bisa banget buat bawa adik bayi lu. Ada Isofix-nya. Terus buat duduk bertiga, gue contohin duduk yang bagian depan. Karena ini all wheel drive, jadinya dia ada ininya nih, posisi tidurnya di bagian tengah. Nah ini jalur untuk drivetrain, jadinya ada posisi tidurnya. Makanya lu kalau duduk di tengah harus agak ngelebar dikit kakinya. Tapi nggak masalah sih. Legroomnya, headroomnya itu masih dapat. Lu cuman duduknya ngelebar sedikit aja gitu. Oke, jadi sekarang kita udah nyampe di bagian ending video nih. Nah, pertanyaannya sekarang, GLC Coupe ini cocok buat siapa? Kalau menurut gua ya, kalau lu suka sama C-Class, tapi butuh mobil yang lebih besar, tapi pengen tampil beda, ya menurut gua lu ambil ini aja, GLC Coupe. Karena kalau GLC biasa itu kan lu udah banyak di jalanan. Habis itu kalau C-Class, ya itu tadi gue bilang itu dia terlalu kecil buat lu. Nah ini jawabannya. Nah mobil ini hitungannya itu masih jarang banget di jalan raya. Jadi lu kelihatan beda aja dibandingin sama temen-temen lu gitu misalkan. Nah ya ini. Jadi sampai di sini aja. Kalau misalkan lu mau lihat koleksi mobil kita yang lain, lu bisa datengin Instagram yang ada di bawah sini. Atau kalau lu mau lihat langsung mobil ini, mau compare langsung sama GLC biasa atau sama C-Class, lu bisa datangin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Oke, jadi thank you udah nonton, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Pokoknya semua-muanya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.